Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverian Adi Darmawan, NPM 1913023018 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Ingin mempresentasikan tentang orde reaksi dan persamaan laju reaksi. Berikut ini adalah KD dan indikatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana? Sudah siap belum kita belajar hari ini? Siap, Pak. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya kita telah belajar tentang laju reaksi. Sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran orde dan persamaan laju reaksi. Baik, Pak. Sebelum kita mempelajari orde reaksi, apakah kalian masih ingat apa itu laju reaksi? Ingat, Pak. Laju reaksi adalah laju bertambahnya konsentrasi produk atau laju berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Nah, dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut, salah satu cara untuk mengkaji secara matematis pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi adalah dengan cara menghitung orde reaksinya. Mengapa demikian? Sekarang coba kalian cari informasi dari buku maupun dari internet tentang hal itu. A few moments later. Apakah ada yang sudah menemukan? Saya, Pak. Silahkan. Dari buku yang saya baca, salah satu faktor yang dapat mempercepat laju reaksi adalah konsentrasi. Namun, seberapa cepat hal itu terjadi, menentukan orde reaksi merupakan salah satu cara memperkirakan sejauh mana konsentrasi zat per reaksi mempengaruhi laju reaksi tersebut. Kurang lengkap. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Karena orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi per reaksi pada laju reaksi. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah menjawab. Jadi orde reaksi itu menyatakan besarnya konsentrasi terhadap reaksi pada Laju reaksi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Kemarin kita sudah melakukan percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi, bagaimana cara menentukan orde reaksi dan persamaan laju reaksi? Ada lagi? Cukup, Pak. Baik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita pelajari dulu tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Tadi, persamaan laju reaksi menyatakan hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi Reaktan. Misalnya, untuk reaksi Ma plus Nb menjadi Pc plus Qd. Persamaan laju reaksinya dapat dinyatakan sebagai V sama dengan K konsentrasi A, pangkat, X, kemudian konsentrasi B, pangkat, Y. di mana V adalah Laju reaksi, kemudian K, tetapan laju reaksi, kemudian konsentrasi A dan konsentrasi B, konsentrasi per reaksi A dan B, kemudian X, orde reaksi terhadap konsentrasi A, kemudian Y, orde reaksi terhadap konsentrasi B, kemudian X plus Y. orde reaksi total. Ada yang tahu mengapa rumus yang digunakan itu adalah reaksi A dan B? Mengapa tidak dengan C dan D? Tadi
kita sudah ketahui bahwa persamaan laju reaksi itu menyatakan Hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktan. Jadi yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah konsentrasi awalnya, yaitu Reaktan. kemudian untuk reaksi C dan D adalah Produk. jadi tidak mempengaruhi laju reaksi pada hal ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara menentukan orde reaksi dan persamaan laju reaksi. Untuk itu, perhatikan tabel di bawah ini. Diketahui, data percobaan untuk laju reaksi di bawah ini adalah N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Baik, setelah kita mendapatkan data hasil percobaan, langkah awal yang harus kita lakukan apa? baik, yang pertama kita harus menentukan, Persamaan laju reaksi. kemudian Orde reaksi total. apa lagi? Nilai tetapan laju reaksi. Baik, kita bahas terlebih dahulu untuk menentukan persamaan laju reaksi. Karena di sini reaktannya adalah N2 dan H2, maka persamaan laju reaksinya bisa kita tuliskan V sama dengan K dikali konsentrasi N2 dipangkatkan dengan X dikalikan dengan konsentrasi H2 pangkat Y. Karena di sini reaktannya adalah N2 dan H2 dan data yang diketahui juga sama, yaitu datanya konsentrasi N2 dan H2 di sini. Nah, untuk menentukan ordenya N2 atau dalam hal ini adalah menentukan X di sini, ini caranya adalah diperoleh atau dihitung dari data konsentrasi H2 yang sama. Jadi saya ulang kembali bahwa untuk mencari orde N2 atau X, itu malah dicari yang konsentrasi H2-nya yang sama. Nah, dalam kasus ini, di soal ini, yang konsentrasi H2 sama itu ada di reaksi atau percobaan nomor 1 dan 2 di sini. Di mana konsentrasi H2-nya sama, yaitu 0,02. Nah, maka dari sini kita dapat membandingkan percobaan 1 dan 2, ya, dapat kita bandingkan persamaan lajunya. Jadi V1 per V2 sama dengan K dikalikan konsentrasi N2 pangkat X H2 pangkat Y dari percobaan 1 dibandingkan dengan percobaan yang kedua. Nah, kemudian data yang ada di tabel ini kita masukkan, di mana V1-nya 0,4, V2-nya adalah 0,8, ini kita masukkan ke sini, dan masing-masing konsentrasinya juga kita masukkan, di mana konsentrasi N2 pada percobaan 1 yaitu 0,01 kita masukkan ke sini, dan konsentrasi H2 0,02 kita masukkan ke sini. Begitu juga untuk yang percobaan yang kedua juga kita masukkan datanya ke persamaan ini. Nah, dari sini kita dapat menyederhanakan perhitungan ini. Dari mana yang disederhanakan? Lihat di sini ada konstanta K. K di sini adalah suatu tetapan dan dalam suatu reaksi yang sama nilainya adalah sama juga, namanya adalah tetapan ya. Maka ini K-nya bisa kita coret. Kemudian di sini yang 0,02 pangkat Y, di bawah juga 0,02 pangkat Y artinya sama, maka ini juga kita coret, bisa kita sederhanakan. Sehingga tinggal 0,4 per 0,8, ya ini kalau dibagi dengan 0,4 semuanya, hasilnya kan setengah, ya kan? Kemudian ini 0,01 dibagi 0,02, semuanya dipangkatkan dengan X, maka ini hasilnya juga setengah pangkat X. Nah, X-nya berapa kalau seperti ini? Setengah dipangkatkan berapa, hasilnya tetap setengah, berarti X-nya pasti pangkatnya hanya 1. Ya, jadi di sini orde terhadap N2 adalah 1 dari sini. Nah, oke. Kemudian berikutnya untuk orde H2 bagaimana? Nah, untuk mencari orde H2, itu dilihat yang konsentrasi N2-nya yang sama. Dimana kalau dalam tabel eksperimen di sini, konsentrasi N2 sama itu ada di percobaan 2 dan 3 ini. Nah, ini konsentrasinya sama. Maka kita bisa menggunakan data percobaan 2 dan 3 untuk kita bandingkan laju reaksinya. Ya, kita tuliskan dalam persamaan V2 per V3 sama dengan K dikali konsentrasi N2 pangkat X H2 pangkat Y dari percobaan kedua dibandingkan dengan percobaan ketiga. Kita masukkan datanya, V2 itu adalah 0,8, sementara V3-nya adalah 3,2, kita masukkan ke dalam persamaan. Begitu juga untuk konsentrasi N2 dan H2 dari percobaan 2 dan percobaan 3, ya, dari tabel ini, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sehingga dari sini juga dapat kita sederhanakan untuk nilai tetapan lajunya, yaitu yang K bisa kita coret,
Kemudian 0,02 pangkat X dan 0,02 pangkat X yang bawah ini juga kita sederhanakan juga. Maka tinggal yang ini, ya 0,8 dibagi 3,2, ini kalau sama-sama dibagi 0,8 kan hasilnya 1/4 ya. Kemudian ini 0,02 dengan 0,04 itu sama seperti 1/2. Sama-sama dipangkatkan Y. Nah, sehingga dari sini setengah dipangkatkan berapa hasilnya adalah 1/4. Maka dapat kita pastikan berarti nilai Y-nya adalah 2, karena setengah dikuadratkan hasilnya adalah 1/4. Nah, di sini kita sudah peroleh orde N2 adalah 1, orde H2-nya adalah 2. Maka persamaan ini bisa kita masukkan ke sini ya. Nilai X sama Y-nya bisa kita masukkan sehingga kita peroleh persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi N2 pangkat 1. Ya, pangkat 1 tidak perlu dituliskan pangkatnya, tidak apa-apa. Dikalikan dengan konsentrasi H2 pangkat 2 di sini. Nah, ini sudah menjawab persoalan yang A atau poin yang A. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung orde reaksi total. Nah, ingat, orde reaksi total tadi dapat dihitung dari total orde yang ada di persamaan laju, yaitu nilai X dan nilai Y-nya. Nah, di sini X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, maka kalau di total hasilnya adalah 3. Maka di sini orde reaksi totalnya adalah 3. Kemudian berikutnya, untuk menghitung nilai tetapan laju, atau untuk yang mengerjakan poin C, ya, atau nilai K-nya, tetapan laju itu adalah nilai K. Untuk menghitungnya, caranya adalah gunakan salah satu percobaan. Misalnya kita menggunakan percobaan 1. Biasanya kalau percobaan 1 itu, datanya adalah data yang paling sederhana. Biasanya, begitu ya. Kita gunakan saja percobaan 1. Ya. Persamaannya adalah V sama dengan K dikalikan konsentrasi N2 dikali H2 pangkat 2. Percobaan 1 di sini V-nya adalah 0,4, konsentrasi N2-nya 0,01, dan H2-nya adalah 0,02. Kita masukkan ke dalam persamaan sini. Ya, sehingga nanti kita peroleh hasil ya 0,4 sama dengan K dikali 0,01 ya, kemudian dikalikan dengan 0,0004 hasil dari kuadrat 0,02 di sini. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk yang sederhana, 0,4 sama dengan K dikalikan 4 kali 10 pangkat negatif 6. Atau dari hasil perhitungan ini bisa kita peroleh bahwa nilai K-nya adalah 10 pangkat 5. Nah, ini tadi adalah nilai tetapan laju reaksi. Adakah yang belum paham terkait hal tersebut? Paham, Pak. Oke, jika sudah paham, kita bahas lebih lanjut mengenai makna orde reaksi. Di dalam makna orde reaksi terdapat orde 0, orde 1, dan orde 2, dan seterusnya. Yang pertama, kita pelajari dulu orde 0. Orde 0 ada yang tahu? Saya, Pak. Perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi, Konsentrasi dinaikkan beberapa kali pun laju reaksi tetap. maka grafiknya adalah, silakan perwakilan maju ke depan untuk menggambarkan grafiknya. Oke, benar. Jadi orde 0 itu berapapun konsentrasinya, laju reaksinya tetap. Kemudian orde 1. Orde 1 ada yang tahu? Saya, Pak. Jika konsentrasi reaktan dinaikkan N kali, maka laju reaksi juga meningkat N kali. Artinya, jika reaktan dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya Meningkat 2 kali. Jadi, ada yang bisa menggambarkan grafiknya? Silahkan ke depan. Saya, Pak. Baik, jadi grafiknya linier. Maka di sini grafiknya fungsinya. Linier. Jadi, kalau konsentrasinya meningkat 3 kali, maka laju reaksinya juga meningkat berapa? 3 kali. Oke, sekarang kita lanjut ke orde 2. Ada yang tahu orde 2? Saya, Pak. Jika konsentrasi reaktan dinaikkan N kali, maka laju reaksi meningkat N kuadrat kali. Jadi, jika konsentrasinya meningkat 2 kali, maka laju reaksinya meningkat berapa kali? 4 kali, Pak. Kenapa 4? Karena jika konsentrasi reaktan dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi meningkat 2 kuadrat kali. Maka laju reaksi meningkat 4 kali, Pak. Oke, silahkan gambarkan grafiknya di depan. Saya, Pak. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Cukup, Pak. Jadi, order reaksi itu menyatakan hubungan besarnya pengaruh Konsentrasi reaktan, terhadap laju reaksi. pada persamaan laju reaksi. Order reaksi ditunjukkan dari Pangkat konsentrasi per reaksi. order reaksi dapat berupa Order reaksi 0, 1, 2, dan seterusnya. ada lagi yang bisa menyimpulkan. Saya, Pak. Order reaksi ditentukan dari data eksperimen, bukan dari koefisien reaksi. Ada lagi. Saya, Pak. Nilai order reaksi total merupakan penjumlahan order reaksi seluruh zat reaktan. Baik, sampai di sini paham? Paham, Pak. Apa ada yang belum mengerti? Oke, untuk latihan hari ini silahkan kalian kerjakan tabel hasil percobaan di bawah ini. Baik, Pak. Kerjakan seperti tadi yang Bapak ajarkan ya. A few moments later. Yang sudah selesai, silahkan maju ke depan. Tunjukkan bagaimana cara mencari order X-nya. Silahkan. Saya, Pak. Jadi, untuk mencari order X, kita menggunakan percobaan 2 dan 3. Setelah dihitung, menghasilkan order X sama dengan 1. Oke, benar ya. Selanjutnya silahkan tulis ke depan bagaimana cara mencari order Y-nya. Saya, Pak. Untuk mencari order Y-nya, gunakan konsentrasi Br2 yang berbeda dan konsentrasi NO yang sama. Maka, menggunakan percobaan 1 dan 2. Setelah dihitung, hasilnya Y sama dengan 1. Oke, benar sekali. Yang terakhir silahkan tuliskan bagaimana mencari nilai tetapan laju reaksinya. Saya, Pak. Untuk order totalnya 2. Kemudian persamaan laju reaksinya V sama dengan K konsentrasi NO, konsentrasi Br2. Harga tetapan laju reaksinya sama dengan 240. Oke, apakah ada yang belum paham mengenai materi order reaksi dan persamaan laju reaksi? Silahkan yang belum paham ditanyakan dari sekarang. Cukup, Pak. Baiklah, jika sudah paham Bapak rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Silahkan pelajari terlebih dahulu hubungan kuantitatif dari antara reaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan sebelum kita bahas minggu depan. Sekian pertemuan pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.